Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 1 biologi akan mempresentasikan tentang sistem endokrin nih. Materi yang akan kita sampaikan berisi definisi, fungsi, dan penjelasan lebih lengkap mengenai sistem endokrin, terutama sistem endokrin pusat. Semoga materi dari kita bermanfaat ya teman-teman. Selamat menyaksikan. Jadi sebelum masuk materi, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu ya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alvina S. Ningtyas. Aku juga dari Lamanda. Aku Hairunisa Salsabila. Saya Nanga Fatir. Saya Naufal Hilal Rafif. Saya Putra Ragelino Wijaksana. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke materi pembahasannya ya teman-teman. Apa sih definisi dari sistem endokrin? Jadi sistem endokrin itu adalah jaringan kelenjar yang menghasilkan hormon yang dilepaskan ke aliran darah untuk mengatur fungsi tubuh. Sistem ini bekerja lewat mekanisme umpan balik atau yang biasa disebut juga dengan feedback, sehingga kadar hormon dijaga dalam rentang yang tepat oleh interaksi antar kelenjar, khususnya hipotalamus dan kelenjar pituitari sebagai pengendali pusat. Sekarang kita bakal membahas fungsi dari sistem endokrin. Nah, sistem endokrin ini dia itu berfungsi sebagai pengatur utama berbagai proses tubuh lewat hormon yang dibawa darah ke organ target. Secara sederhana, sistem ini membantu tubuh menjaga keseimbangan internal dan menyesuaikan kerja organ sesuai kebutuhannya. Berikut ini merupakan beberapa fungsi utama sistem endokrin. Yang pertama, mengatur metabolisme dan penggunaan energi tubuh. Setelah itu, ada mengontrol pertumbuhan dan perkembangan, terutama pada masa anak dan remaja. Yang ketiga, dia itu mengatur reproduksi, terutama siklus menstruasi, kehamilan, dan produksi sperma. Yang keempat, dia itu menjaga kadar gula darah lewat insulin dan glukagon dari pankreas. Yang kelima, dia itu mengatur respons stres lewat hormon adrenal seperti adrenalin dan kortisol. Yang keenam, dia itu membantu menjaga keseimbangan cairan, garam, kalsium, tekanan darah, dan suhu tubuh. Yang terakhir, dia mempengaruhi suasana hati, nafsu makan, dan juga siklus tidur. Nah, kita lanjut ke definisi hormon. Hormon adalah zat kimia pembawa pesan yang diproduksi tubuh, terutama oleh kelenjar endokrin, lalu dibawa oleh darah ke organ atau sel target untuk mengatur berbagai proses penting. Secara sederhana, hormon membantu tubuh berkomunikasi agar kerja organ tetap terkoordinasi. Kelenjar dalam sistem endokrin secara umum dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu Central Endocrine Gland atau kelenjar endokrin pusat yang terdiri dari hipotalamus, hipofisis, dan pineal. Serta Peripheral Endocrine Gland atau kelenjar endokrin tepi yang terdiri dari tiroid, paratiroid, pankreas, kelenjar adrenal, timus, dan gonad yang terdiri dari ovarium dan testis. Nah, pada kesempatan kali ini, kami akan berfokus pada Central Endocrine Gland yang terdiri dari hipotalamus, hipofisis, dan pineal. Yang pertama ada kelenjar hipotalamus. Kelenjar hipotalamus adalah bagian kecil dari otak yang bermassa sekitar 4 gram. Terletak di bawah talamus dan di atas kelenjar pituitari. Hipotalamus ini sendiri memiliki fungsi untuk menjaga homeostatis. Homeostatis ini sendiri adalah kemampuan tubuh untuk menjaga tubuh agar tetap stabil dan seimbang. Untuk mencapai tujuannya, hipotalamus memiliki banyak peranan seperti mengatur suhu tubuh, mengatur ritme sirkadian, mengatur rasa lapar dan haus, mengatur fungsi reproduksi dan emosi, mengatur tekanan darah dan detak jantung, dan terakhir mengatur pelepasan hormon dari kelenjar pituitari. Di sini juga ada gambar di mana letak hipotalamus ini ditandai dengan warna biru pada gambar. Nah, hipotalamus juga menghasilkan beberapa hormon untuk mengatur fungsi kelenjar pituitari. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hormon yang dihasilkan oleh hipotalamus. Yang pertama ada corticotropin releasing hormone. Kortikotropin ini dia untuk merangsang pelepasan hormon stres atau dapat disebut juga kortisol. Yang kedua ada hormon thyrotropin releasing hormone. Hormon ini dia merangsang pelepasan hormon tiroid. Yang ketiga ada gonadotropin releasing hormone. Hormon ini dia merangsang pelepasan hormon reproduksi seperti LH dan FSH. Terus yang keempat ada growth releasing hormone. Nah, dia berfungsi untuk
merangsang pelepasan hormon pertumbuhan. Lalu ada hormon dopamin. Hormon dopamin ini dia berfungsi untuk menghambat pelepasan hormon prolaktin, di mana prolaktin ini adalah hormon untuk pemicu produksi ASI, sehingga nantinya ketika wanita tidak sedang menyusui, dopamin ini akan menjaga agar kadar prolaktin tetap rendah. Selanjutnya ini adalah hormon direk. Jadi hormon direk ini adalah hormon yang dialirkan melalui akson saraf ke lobus posterior hipofisis untuk disimpan dan dilepaskan langsung ke darah saat dibutuhkan. Hormon direk dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada ADH atau antidiuretik hormon atau vasopresin. Jadi target organnya ini adalah ginjal dan pembuluh darah. Fungsi mekanisnya adalah mengatur keseimbangan cairan tubuh ketika tubuh kekurangan air atau dehidrasi. ADH dilepaskan agar ginjal menyerap kembali air ke dalam darah dan mengurangi volume urin. Hormon ini juga menyempitkan pembuluh darah untuk menjaga tekanan darah. Yang kedua ada oksitosin. Target organnya itu ada di rahim dan kelenjar susu. Jadi fungsi mekanisnya itu adalah memicu kontraksi dinding rahim saat proses persalinan dan merangsang pemompaan pelepasan ASI saat menyusui. Secara psikologis, hormon ini juga berperan dalam pembentukan ikatan emosional atau bonding. Setelah ini ada yang namanya kelenjar hipofisis atau kelenjar pituitari. Nah, kelenjar hipofisis ini adalah kelenjar endokrin kecil yang sering disebut sebagai master gland karena dia itu mengatur banyak kelenjar hormon lain. Kelenjar ini penting untuk pertumbuhan, metabolisme, reproduksi, dan keseimbangan cairan tubuh. Oke teman-teman, aku akan membacakan tentang lobus anterior atau adenophysis. Yang pertama itu ada GH atau growth hormone. Itu merangsang pertumbuhan tulang dan jaringan. Lalu yang kedua ada TSH, thyroid stimulation hormone. Nah itu menstimulasi kelenjar tiroid untuk menghasilkan hormon tiroid. Lalu yang ketiga ada ACTH, adrenocorticotropic hormone, yaitu merangsang korteks adrenal untuk menghasilkan kortisol. Lalu yang keempat ada FSH, follicle stimulating hormone. Nah itu membantu pematangan follicle ovarium dan pembentukan sperma. Lalu ada LH atau luteinizing hormone. Nah itu memicu ovulasi pada wanita dan produksi testosteron pada pria. Lalu ada prolaktin, itu sebagai perangsang untuk produksi ASI bagi perempuan. Selanjutnya ada lobus posterior atau neurohypophysis. Nah yang pertama itu ada ADH. Nah ADH itu antidiuretik hormon atau biasa disebut vasopresin. Nah target organnya itu berupa ginjal dan pembuluh darah, teman-teman. Lalu fungsi ADH ini adalah mengatur keseimbangan cairan tubuh ketika tubuh kekurangan air. Contohnya dehidrasi ya. Nah, ADH ini dilepaskan agar ginjal menyerap kembali air ke dalam darah dan mengurangi volume urin. Hormon ini juga menyempitkan pembuluh darah untuk menjaga tekanan darah tetap stabil. Lalu ada oksitosin. Nah, target organnya itu berupa rahim dan kelenjar susu, teman-teman. Nah, fungsi oksitosin ini adalah memicu kontraksi pada dinding rahim saat proses persalinan dan merangsang pemompaan atau pelepasan ASI saat menyusui. Secara psikologis, hormon ini juga berperan dalam pembentukan ikatan emosional atau bonding biasanya. Nah, selanjutnya ada hipofisis intermedia. Pars intermedia adalah bagian tengah kelenjar hipofisis yang terletak di antara lobus anterior dan posterior. Pada manusia dewasa, pars intermedia sering dianggap tidak terlalu aktif atau bahkan menyatu dengan lobus anterior. Bagian ini dikaitkan dengan produksi MSH atau melanocyte stimulating hormone yang berperan dalam pigmentasi kulit melalui pengaruhnya pada melanosit. Dalam kondisi tertentu, pars intermedia juga dibahas dalam kaitannya dengan regulasi nafsu makan dan respons stres. Tetapi fungsi pastinya pada manusia masih tidak sepenuhnya jelas. Selanjutnya ada kelenjar pineal. Pineal gland atau kelenjar pineal adalah kelenjar endokrin kecil yang terletak jauh di dalam otak, tepatnya di area epitalamus, yaitu di antara kedua belahan otak. Ukurannya sangat kecil, hanya sekitar 5 hingga 8 mm atau kira-kira sebesar biji kacang polong atau biji pinus. Karena itulah dinamakan pineal.
dari kata Latin pinea yang berarti biji pinus. Meskipun kecil, peran kelenjar ini sangat penting bagi kehidupan kita sehari-hari. Fungsi tunggal paling utama dari kelenjar pineal adalah memproduksi hormon melatonin. Hormon inilah yang bertugas untuk mengatur ritme sirkadian, yaitu jam biologis internal tubuh yang menentukan kapan kita harus bangun dan juga kapan kita harus tidur. Nah, jadi itu tadi pembahasan dari kelompok kami tentang sistem endokrin. Semoga presentasi kami bisa menambah pemahaman teman-teman semua. Kalau ada salah kata dari kami, mohon dimaafkan ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.